Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang kerajaan Allah. Dan nas kita didasarkan pada Injil Matius pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, kita sering mendengar tentang kerajaan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah memberitakan Injil sebagaimana dicatat dalam Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yesus terus-menerus mengungkapkan, menyatakan, mengajarkan, mengumumkan, dan menunjukkan tentang kerajaan Allah dan memerintahkan kepada kita semua untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Jadi, jika kita rindu memahami kerajaan Allah, kita dapat melihat kepada Yesus. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kerajaan Allah itu? Saudara, kerajaan Allah bukanlah kekuasaan atas suatu kawasan terbatas atau teritorial di dunia ini. Yohanes 18 ayat 36, Yesus bersabda, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, kerajaan Allah adalah kekuasaan di mana Allah memerintah atas seluruh alam semesta, bahkan atas surga, di mana Allah diimani dan perintahnya ditaati, sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, eksistensi kerajaan Allah adalah bersifat roh. Dan agar kita dapat masuk ke dalamnya, kita harus dilahirkan kembali dari roh. Yohanes 3 ayat 5, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah adalah kabar baik tentang karya Kristus, sebagaimana dicatat dalam Lukas 4 ayat 17-19 dan ayat 21. Ketika Yesus berada di Nazaret, Yesus membaca kutipan dari firman Tuhan yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, kerajaan Allah terlihat, terdengar, dan dialami di dalam Yesus. Dan juga kerajaan Allah itu tinggal di dalam kita melalui roh Yesus. Jadi kita harus bertobat, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Agar kerajaan Allah itu, berita tentang kerajaan Allah itu dapat didengar, dialami oleh orang lain melalui kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya kerajaan-Mu datang dan memerintah hidup kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kiranya kami menjadi warga kerajaan-Mu yang taat kepada Engkau dan hidup melakukan kehendak-Mu, ya Raja kami. Kiranya kami mengalami kerajaan Allah dalam hidup kami melalui roh Yesus. Kiranya kerajaan Allah nampak, terlihat, didengar, dan dialami oleh orang lain
melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.